Kadang kita berpikir, untuk memberi dampak, kita harus melakukan hal besar. Padahal, Yesus justru berkata sederhana, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Hal itu tertulis dalam Injil Matius pasal 5, ayat 13-16. Yesus tidak sedang berbicara kepada para pemimpin besar, atau tokoh terkenal. Ia berbicara kepada orang-orang biasa. Para murid yang mungkin tidak dianggap di mata dunia. Namun di mata Tuhan, mereka punya panggilan besar, yaitu membawa rasa dan cahaya bagi dunia yang tawar dan gelap. Kamu adalah garam dunia. Di zaman Yesus, garam bukan sekadar bumbu dapur seperti hari ini. Garam itu berharga. Ia dipakai untuk mengawetkan makanan agar tidak cepat busuk, dan juga untuk memberi rasa, supaya sesuatu yang hambar menjadi nikmat. Bahkan dalam kitab Imamat pasal 2 ayat 13, garam disebut sebagai bagian dari perjanjian Allah, simbol kemurnian dan kesetiaan. Yesus memakai gambaran ini dengan sangat dalam. Seolah ia ingin berkata, kehadiranmu di dunia seharusnya mencegah kebusukan moral. Sikapmu, perkataanmu, dan hidupmu seharusnya membawa rasa positif bagi orang di sekitarmu. Tetapi untuk memberi rasa, garam harus larut. Ia tidak bisa memberi pengaruh kalau hanya disimpan di wadah. Garam baru berguna ketika ia melebur, menyatu, dan menghilang untuk memberi rasa pada yang lain. Begitu juga dengan hidup kita. Kadang Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi yang paling terlihat, tapi untuk larut dalam pelayanan, dalam kasih, dalam pengorbanan. Tidak selalu mendapat tepuk tangan, tapi tetap memberi rasa Kristus dimanapun kita berada. Dan Yesus mengingatkan, jika garam menjadi tawar, ia tidak berguna lagi. Artinya, kalau hidup kita kehilangan kasih, kehilangan kemurnian, kehilangan pengaruh rohani, kita kehilangan fungsi ilahi yang Tuhan berikan. Kamu adalah terang dunia. Jika garam berbicara tentang pengaruh yang tersembunyi, maka terang berbicara tentang kesaksian yang tampak. Terang tidak bisa disembunyikan. Yesus berkata, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Dengan kata lain, iman yang sejati tidak bisa disembunyikan. Kalau kasih Kristus benar-benar ada di hati kita, maka itu akan terlihat dalam perkataan, tindakan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Terang berbicara tentang kejelasan, tentang kebenaran, dan arah. Dunia ini gelap bukan karena tidak ada sinar, tetapi karena banyak orang menutup matanya terhadap terang kebenaran. Dan disitulah panggilan kita, menjadi saksi yang memantulkan cahaya Kristus, bukan cahayanya sendiri. Sebab terang sejati bukan datang dari diri kita, tetapi dari Yesus yang berkata dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Kita hanya seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, tidak bersinar sendiri, tapi menyalurkan cahaya dari sumber terang yang sejati. Tujuan dari semua ini bukan supaya kita dipuji. Yesus berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan baik-baik, bukan untuk memuliakan kita, tetapi untuk memuliakan Bapa. Artinya, setiap kebaikan yang kita lakukan harus mengarah kepada Allah. Kita tidak dipanggil untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memantulkan kemuliaan-Nya. Dunia hari ini butuh orang seperti itu. Bukan yang sekadar berbicara tentang kebenaran, tetapi yang menghidupi kebenaran. Bukan yang sekadar menyalakan terang di gereja, tetapi yang membawa terang itu ke tempat kerja, ke sekolah, ke media sosial, dan ke keluarga. Sebab setiap kali kita menunjukkan kasih, kesabaran, pengampunan, dan kebenaran,
Dunia yang gelap sedikit demi sedikit akan diterangi. Dan seperti garam, mungkin kita tidak selalu dikenal. Tapi Tuhan tahu. Dan melalui hidup yang setia, kita sedang membuat dunia ini sedikit lebih baik, sedikit lebih bercahaya. Karena kita hadir sebagai garam dan terangnya. Hari ini, mari kita renungkan. Apakah hidup kita masih memberi rasa Kristus bagi dunia? Apakah terang kita masih bercahaya? Atau sudah kita tutupi karena takut, nyaman, atau sibuk dengan diri sendiri? Biarlah hari ini kita kembali pada panggilan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jangan kehilangan rasa. Jangan sembunyikan cahaya. Biarlah hidupmu menjadi kesaksian yang membawa orang lain melihat dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati.